Shalom dan selamat malam bagi sidang jemaat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bawasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan segala benua dan langit penuh. Kidung Jemaat 281 ayat yang pertama. Bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai pada malam hari ini, bukan karena hebat kuat kami, namun semua karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan kami siap untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami dan juga hamba-Mu Ibu Pendeta, mampukan sehingga ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-24. Keluaran 16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuatnya orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menanyakan dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulatlah dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang.
Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Amin. Hidup menurut perintah Tuhan itu menjadi tema kita, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya bahwa janji Tuhan itu, saudara, memang pasti ditepati. Janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan makan daging pada senja dan makan roti pada pagi hari. Dalam pembacaan kita, Tuhan penuhi janji itu. Bahwa di pagi hari mereka mendapatkan roti dari Tuhan, yaitu manna. Ya, roti dari Tuhan. Dan di sore hari mereka akan menikmati daging dalam hal ini adalah burung puyuh. Saudara-saudara, walaupun makanan itu asing bagi orang Israel, tapi dengan yang asing ini Tuhan mau menunjukkan bahwa ternyata di padang gurun mereka tidak akan pernah kehabisan makanan. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Dan karena itulah, dalam menikmati itu juga Tuhan punya aturan, saudara. Ada perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka soal ukuran. Ukurannya per jiwa adalah segomer. Bukan seperti biasa di kota Mesialah, rebutan yang paling kuat, yang paling banyak. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan bilang bahwa satu jiwa itu, satu orang itu ambil segomer. Lebih daripada itu akan jadi busuk dan berulat. Apakah orang Israel taat dengan itu? Ternyata yang namanya makanan kan yang menggoda Hawa pertama kan soal makanan ya. Ternyata bahwa mereka tergoda. Ada yang mengambil lebih. Akhirnya tidak bisa dimakan. Berulat dan busuk. Artinya bahwa Tuhan mau bilang apa, saudara? Sesuai dengan keperluan, ambil jauh sesuai keperluan. Di masa sekarang ini, saudara, di tengah-tengah orang semakin individualis, orang semakin serakah, orang maunya ngambil sebanyak-banyak. Hal ini juga menjadi perenungan buat kita. Bahwa mari kita mengambil secukupnya. Bukankah juga ini bahwa ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Bukan supaya besok ada. Nah, bukan juga bahwa kita tidak boleh bekerja untuk persiapan esok. Enggak. Tuhan mau mengajar kita, hiduplah secukupnya. PWGT dari tingkat pusat mengumandangkan budaya uga harian. Sederhana, cukup dan berbagi. Semoga memang seluruh PWGT memang menghidupi ini lalu menularkannya kepada seluruh anggota keluarga. Secukupnya, sederhana dan mau berbagi. Kemudian bahwa ada perintah yang lain. Ketika esok akan hari Sabat, maka mereka boleh mengambil 2 gomer. Lalu itu tidak akan busuk, saudara. Mengapa tidak busuk? Karena sesuai perintah Tuhan. Jadi apapun itu kalau sesuai perintah Tuhan, pasti dia dalam kondisi baik-baik saja, saudara. Tapi kalau dia sudah melenceng dari perintah Tuhan, pasti berulat, pasti busuk. Tentu
dengan Roh Kudus dari Tuhan kita dapat mengerti firman ini, saudara. Oh ya, memang haruslah bahwa kita akan mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita juga bijak untuk menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Besok saudara kita akan ke gereja. Jangan sampai bahwa ya yang masih mau beribadah di rumah silahkan. Jangan sampai bahwa kita merasa wah banyak pencucian saya, hari Minggu itu ada kesempatan ku mencuci. Disinilah kebijakan kita mengatur waktu. Saudara-saudara, sebagai orang percaya marilah kita hidup menuruti perintah Tuhan. Kita menuruti perintah Tuhan, saudara-saudara. Karena sesungguhnya hidup dalam perintah Tuhan akan membuat hidup kita ini berkecukupan. Bukan berkelebihan ya, berkecukupan. Membuat hidup kita ini nikmat. Dan karena itu, apa yang dikatakan pemazmur, kunci kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Yang kita wujudkan, kita katakan malam ini, hidup dalam perintah Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan memerintah dalam hidupmu. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kembali boleh menyapa kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna kepada orang-orang yang taat akan perintahnya. Mari kita angkat syukur kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini kita bersuka cita bersama atas hari ulang tahun saudara terkasih kita Hermin yang ke-37 tahun, Ibu Selpianti Lembang yang ke-38, Bapak Mispa Pata yang ke-36, dan hari ulang tahun perkawinan Bapak Yonatan Perenggai dengan Ibu Jumiati Sanda yang ke-9, Bapak Daniel Kuce dan Ibu Pepe Rupang yang ke-5, Bapak Martin Satu dengan Ibu Yori Tembong yang ke-29 tahun, juga Bapak Yakob Sapetondok dengan Ibu Naomi Mongan yang ke-25 tahun. Luar biasa saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu. Ketika Tuhan luar biasa baik dalam mengatur jalan hidup kami, kami meyakini bahwa kebaikan Tuhan nyata di sepanjang hidup kami. Malam ini Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang datang menyapa kami dalam kehidupan pribadi kami, dalam keluarga kami masing-masing. Yakinkan kami Tuhan
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Dan malam ini pula Tuhan, kami datang menaikkan syukur kami atas pertambahan usia bagi beberapa warga jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usianya pada hari ini. Juga dalam perjalanan perkawinan anak-anak-Mu, biarlah kasih Tuhan Yesus akan terus menjadi dasar mereka dalam membina rumah tangga. Kasih yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Di malam ini pula Tuhan, kami datang membawa seluruh warga jemaat-Mu yang boleh menyaksikan atau mengikuti pelayanan kami saat ini. Lawatan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kami menyerahkan setiap usaha, setiap pekerjaan yang Tuhan perkenankan dilakukan. Biarlah melalui pekerjaan itu berkat-Mu dinikmati. Dan saudara-saudara kami yang masih terus mencari pekerjaan, kami tidak pernah lelah dan berhenti untuk berseru kepadamu. Kiranya telinga-Mu Tuhan disendengkan untuk mendengarkan permohonan mereka. Bapa dalam sorga, esok hari Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhanlah penjaga dan pelindung kami. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanan yang akan diangkat esok hari di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di seluruh gereja-Mu. Biarlah dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, setiap pelayan-Mu akan mengangkat pelayanan itu dalam kerendahan hati. Dan pun kami berdoa ya Bapa kami di dalam sorga, setiap alat yang kami gunakan esok hari Tuhan memberkati. Kami berdoa buat yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami bawa kehidupan kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat berakhir pekan saudara-saudara, bermalam mingguan. Tuhan Yesus memberkati.